Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berbagai macam jenis manusia. Allah taala bercerita kepada kita ada orang-orang yang mereka itu sebenarnya ada orang yang memang orang itu jahat, mengeluarkan perbuatan jahat. Ada orang baik mengeluarkan perbuatan baik. Tapi ada lagi orang yang mereka itu bisa jadi orang baik, ya, tetapi kebaikannya tidak muncul. Bisa jadi orang jahat, tapi kejahatannya tidak muncul. Jadi kalau ada kesempatan berbuat, kalau keadaan memungkinkan jadi orang baik, ya jadi orang baik. Kalau keadaan memungkinkan jadi orang jahat, jadi orang jahat. Gitu ya, itulah manusia. Mari kita baca yang sudah kita baca. Allah Ta'ala pada surat At-Taubah. Gitu ya. Allah Ta'ala pada surat At-Taubah, saya tidak baca semua, hanya sebagian saja, 97. A'udzubillahi Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Bahwa di antara orang Badui itu, bahwa orang Badui secara umum mereka itu sangat-sangat kafir dan sangat-sangat munafik. Wa ajdar alla ya'lamu huda ma anzala rasuli. Sepantasnya mereka tidak perlu tahu, tidak perlu ngerti, gitu ya, apa yang Allah Ta'ala turunkan pada Rasulnya, yaitu syariat yang buat mereka mulia. Mereka bukan orang mulia. Wallahu alimun hakim. Yang kedua, ayat 98, wa minal a'rab. Di antara mereka itu ma yunfiqu maghruman. Mereka menganggap bahwa infak itu merugikan. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Kepingin ada musibah yang datang. Alaihim da'ratus saw, buat mereka musibah itu akan datang. Wallahu samiun alim. Ayat 99. Ini orang-orang baik. Wa minal a'rab man yu'minu billahi wal akhir. Di antara orang Badui itu ada yang beriman pada Allah dan akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubat indallahi rasul. Yang mereka itu menjadikan sedekah itu sebagai kurubat, media untuk mereka diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan doanya Rasulullah SAW. Nah, Allah jawab, ala inna qurbatul lahum. Bisa jadi malah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluhum fi rahmatin. Nanti Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Wal innallaha ghafurun rahim. Allah Taala Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang.
gitu ya. Lalu pada ayat 100 Allah Ta'ala mengatakan was-sabiquna, itu kan gitu ya, was-sabiquna al-awwaluna hajrul ansar, itu kan orang yang di kota. Orang yang di kota yaitu orang muhajirin, orang ansor, yaitu orang yang mereka itu baik, gitu ya. Tapi ada pula orang yang di kota yang munafik sama saja. Yaitu pada ayat 101, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Lihat di sini. Di antara di sekitar Madinah itu ada orang Badui yang munafik. Nah, ada orang Badui yang munafik. Wa min ahlil Madinah. Tidak hanya di luar, di dalam kota Madinah juga ada. Nah, tidak hanya di luar, di dalam Madinah juga ada. Tadi Allah mengatakan orang Badui itu asyadu kufrun wa nifaqan, baik. Nah, merasa rugi kalau infak. Lalu ada pula yang merasa senang kalau infak. Tapi jangan lupa, di luar kota Madinah ada orang Badui yang munafik. Di dalam kota Madinah ada orang kota yang munafik. La ta'lamuhum maradu ala nifaq, terus-terusan mereka itu munafik. Kamu tidak tahu Rasulullah? Na'lamu. Kami tahu. Sanu'adzim marratain. Kami azab 2 kali mereka. Summa yuraduna ila azabin azim. Nah, akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Di dunia mereka diazab, di kuburnya mereka diazab, nanti di akhirat mereka dapat azab yang pedih. Gitu ya. Jadi ada orang yang memang jahat, perbuatan jahatnya muncul. Baik, perbuatan baiknya muncul. Ada lagi orang-orang yang menunggu waktu kapan tepat jadi orang jahat. Begitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan kejahatannya. Oleh karenanya, karena menunggu, ya Nabi tidak tahu. Tidak tahu Nabi. Nabi tidak tahu. Karena mereka itu musiman, kambuhan. Tidak harus selalu, tidak. Ada lagi yang konsisten. Tapi ada lagi yang kadang-kadang muncul lah. Tapi kan Allah telah mengatakan marodu, iya memang. Ya, kalau marodu itu kelihatan jelas pada Nabi tahu. Ada kan mereka itu terus kemunafikannya ditunjukkan pada Nabi tahu. Mereka terus munafik tapi Nabi tidak tahu. Karena mereka tidak selalu menunjukkan secara eksplisit. Ya biasa saja. Ya memang. Ya, belum kelihatan kejahatannya. Nanti kalau ada kesempatan baru memunculkan kejahatan. Ini yang perlu kita pahami. Allah Ta'ala ngajari kita dalam hidup, jangan hanya belajar jadi orang baik. Kita mesti ngerti bagaimana orang jahat itu berbuat. Nah, begitu ya. Jangan kita hanya tahu kebaikan saja. Nah, di dunia ini tidak hanya isinya orang baik, orang jahat juga ada. Kalau kita tidak ngerti kejahatan, ya dimakan kita. Loh, saya ini orang baik, sudah tahu orang baik. Tapi orang baik itu juga ngerti kejahatan, sama dengan polisi. Nah, polisi itu tahu kejahatan. Untuk apa? Untuk menangkap kejahatan, pelaku kejahatan. Harus tahu kejahatan dia. Kalau dia tidak tahu kejahatan, ya ditipu oleh pelaku kejahatan. Nah, gitu ya. Mesti orang itu ngerti kejahatan. Nabi pun tidak tahu. Allah ngasih tahu, kamu tidak tahu, saya tahu, kata Allah Ta'ala. Makanya kamu mesti kasih tahu ya Rasulullah. Mereka itu ada orang yang begini loh ya. Lah. Jadi jangan ekspektasi harapan. Oh semua orang kalau sudah ke Madinah, wah dekat Madinah. Jadi di Surabaya tidak ada orang baik kalau gitu. Nah, kalau di Madinah, ini. Kalau Surabaya, orang baik itu di Mekah, di Madinah ada, Surabaya juga ada. Orang jahat di Mekah, Madinah ada, Surabaya juga ada. Bukan soal tempat, bukan soal waktu, orangnya. Orang baik itu dimanapun, kapanpun dia baik. Orang jahat dimanapun, kapanpun dia jahat. Bukan soal, kalau di Mekah, di Madinah, Masya Allah. Di Surabaya, gitu ya, jahat tidak. Di Surabaya ada orang baik, bisa jadi orang baik. Di Mekah bisa jadi orang baik. Nah, kenapa? Tidak hanya saja kondisi keadaan mendukung misalnya lah, itu lain lagi. Ada tempat yang mendukung kita, kondisinya mendukung kita untuk jadi orang baik. Ada pula yang mendukung kita, mendorong kita jadi orang jahat. Ya jangan didekati. Nah, jangan kita melempatkan diri kita di tempat yang orang-orangnya misalnya tidak mendukung kita berbuat baik. Ya jangan. Nah, gitu ya.
Kalau kita kepingin jadi orang baik, kumpul orang baik, gitu. Baik. Yang selanjutnya, gitu ya, yang saya katakan tadi, orang yang kadang-kadang yang apa itu baik, tapi kebaikannya tidak muncul. Jahat, kejahatan tidak selalu muncul. Pada 102, wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Ada pula yang mengaku dosa-dosanya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mencampurkan antara perbuatan baik dan perbuatan dosa. Asallahu ayatuba alaihim. Semoga Allah Ta'ala itu mengampuni mereka lah. Nah, kita juga begitu. Kita itu punya kebaikan, punya dosa. Gitu ya. Kita itu punya kebaikan, tapi jangan lupa kita juga punya banyak dosa lah. Gitu ya. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan berbuat dosa agar kita bisa merasakan nikmatnya kembali kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Gitu ya. An-nadama taubah, kata Rasulullah. Penyesalan itu taubat. Kalau seseorang itu tidak diampuni Allah Ta'ala, tidak taubat dia. Karena dia diampuni, bersih taubat dia. Jadi jangan dilihat, oh tobat dulu baru diampuni. Oh tidak, Allah Ta'ala itu selalu mengampuni kita, sehingga kita selalu memohon ampun. Lah kita jangan tahu diri. Hendaknya kita selalu memohon ampun. Jangan kita biarkan hati kita, ya nanti kan Allah Ta'ala mengampuni kita loh. Anda jadi cocok kalau gitu dengan dosa. Cocok dengan dosa kalau begitu. Kalau orang itu cocok dengan dosa, jangan harap Allah Ta'ala mengampuni loh ya. Hati-hati. Hati-hati, kalau sudah cocok itu namanya zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Jadi kasih petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia cocok dengan perbuatan dosa. La istighfar, supaya tidak terus menerus. Lalu kalau mereka itu berdosa dan mereka itu bersedekah, ya Rasulullah SAW mengatakan pada ayat 103, khudh min awwalihim shadaqatan tudhhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu terima sedekah mereka. Kenapa pentingnya doa? Doa, makanya orang tua harus mendoakan anaknya lah. Begitu ya. Ini pentingnya doa, rahasianya doa, kekuatannya doa. Gitu ya, kekuatannya doa ini. Allah Ta'ala membuka rahasianya doa. Yaitu doa itu bisa memberikan ketenangan. Kalau sudah tenang, berbuat baik dia. Nah, kalau gelisah, berbuat maksiat. Kegelisah dosa itu berasal dari ketidakpuasan, yaitu kegelisahan. Nah, kalau orang tenang, tidak butuh maksiat. Tidak butuh maksiat. Nah, begitu ya. Orang tenang itu tidak butuh maksiat. Yang butuh maksiat itu orang yang gelisah. Itu berarti hawa nafsunya lagi bergejolak. Dia cari maksiat, enak lah. Begitu hatinya tenang, saya tidak perlu maksiat, buat apa? Nah, tidak perlu maksiat dia. Tenang hatinya. Nah, itulah manfaatnya berzikir. Nah, itulah manfaatnya didoakan. Gitu ya. Dan manfaatnya didoakan. Nabi disuruh Allah Ta'ala mendoakan agar orang mereka ini menjadi tenang dan bisa berbuat baik. Nah, ya baik. Ayat 104, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala itu menerima taubat. Allah Ta'ala juga menerima sedekah mereka. Gitu ya. Allah Ta'ala membuka peluang. Kalau kalian kepingin taubat, saya kasih kesempatan. Kalian bersedekah supaya dirahmati, saya kasih kesempatan. Gitu. Jadi kalau memang sedekah itu merupakan bukti bahwa kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu bukan karena kita senang sedekah, enggak apa-apa orang ada senang sedekah. Gitu ya. Sedekah itu bukan karena senang-senang, tidak harus, gitu ya. Tidak usah dibicarakan, senang gitu lah. Senang enggak senang dikerjakan. Kenapa? Karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, nyambangi orang sakit, nyambangi orang sakit. Orang sehat malas kita nyambangi. Nah, orangnya sehat duduk, mau nyambangi malas. Apalagi orangnya sakit. Nah, di rumah sakitnya jauh, malas. Atau ngantarkan jenazah, malas. Yang enak apa? Yang enak itu nikahan, resepsi, ada musiknya, ada gambusnya, ada makanannya. Sudah makan dikasih musik lah. Itu enak itu.
Kalau nyambangi orang sakit ya baunya apa tidak tahu, alkohol mungkin lah. Begitu orangnya susah lah. Lalu masuk kuburan tidak ada pemandangan. Kalau masuk taman yang ada ke bunga-bunganya, menyenangkan. Atau masuk gedung resepsi, baunya kebuli, menyenangkan. Ya bagi orang sakit ya terus terang aja kita itu. Gitu ya. Kita tidak senang sakit dan kita tidak senang dengan orang sakit. Itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita senang orang sakit ya aneh kita. Ya. Saya itu senang sakit, gitu ya. Jadi saya senang sambangi orang. Oh ngalem ini, ngalem. Begitu ya. Udah mau sakit saya sehat. Ya sudah nyambang orang sakit itu tidak enak. Karena tidak enak ada pahalanya. Lalu dikerjakan, ya itu kedewasaan namanya. Orang dewasa itu mengerjakan barang yang berguna, bukan yang enak. Kalau anak kecil itu enak, enak anak kecil. Orang dewasa tidak mengerjakan perbuatan yang berguna, bermanfaat. Itu orang dewasa. Anak kecil tidak, enak, senang lah. Itu anak kecil. Ya, begitu ya, bermain-main. Begitu ya, sak sukanya dia. Kapan mau tidur, kapan mau bangun. Makanya kan disuruh tidur. Nah, kalau orang dewasa disuruh tidur ya, ada jenggotnya ya tidak lucu lah. Ayo sudah tidur, ayo tidur, sudah jam 12 ini. Tidak lucu itu, diketak itu mestinya. Nah, begitu ya, diketak lah. Jam 12 mau apa? Mau itikaf. Nabi tidur bangun. Nabi itu tidur bangun sholat. Lainnya apa lah? Bangun lihat HP, cetak-cetek, gitu ya. Menghubungi siapa? Lah, begitu ya. Ada tidur lagi bangun. Nabi sholat lah, sholat Nabi SAW, capek tidur, begitu dah, bangun lagi, capek tidur, sampai subuh. Itu Nabi SAW, itu orang dewasa. Orang dewasa itu tahu kapan mesti tidur, kapan mesti bangun. Tidak usah dibanguni orang dewasa itu, tidak usah dibanguni lah. Sampai imamnya, sampai muadzinnya azan berapa kali tidak tahu lah. Sana azan tidak bangun loh. Begitu ya. Apa maksudnya itu? Gitu ya. Sebelum azan bang umur berapa? Nah, ini karena tidak pernah ke kuburan dia, tidak pernah tahu, gitu ya, bahwa orang ini mesti mati. Nah, gitu ya, mesti mati orang ini. Jadi perlu bekal loh kuburan loh. Ini orang dulu punya rumah, ini punya rumah, bukan 1, 2, 3, 5. Anda punya berapa lah? Punya rumah semua ini. Bawa, gitu ya, ke dalam kuburan rumahnya. Ada. Gitaris bawa gitar ke kuburannya, ada drummer, ada. Atau bawa emas ke kuburannya, ada ya. Dan bawa apa lah. Jadi inilah, tidak enak. Tapi membuat kita sadar agar otak kita itu, pikiran kita itu, minds kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Oh iya, ya tadzakkar dalam bahasa Arab, gitu ya. Pertama ta'qilun lah. Tatafakkarun. Pertama ta'qilun dulu, lalu tatafakkarun. Iya ya. Terakhir tatafakkarun. Oh sadarlah. Sadar itu terakhir, bukan awal. Terakhir sadar itu. Prosesnya berakal dulu, lalu dipikir. Nah, setelah dipikir baru sadar. Oh iya sudah tua saya inilah. Iya. Nah, begitu loh. Nah, Allah Ta'ala membantu kita untuk menyadarkan diri kita itu bagaimana. Begitu baik. Wa anna Allaha Tawwabur Rahim. Ayat 105. Wa qul i'malu, silakan berbuat apapun. Fasallu amalakum wa rasulul mu'minun. Nanti Allah Taala, Rasulnya dan orang beriman akan melihat. Nah, jadi tidak usah keluar-keluar begini. Nah, banyak orang keluar-keluar, perbuatannya mana ada. Nah, kita tuh melihat orang dari perbuatannya, jangan dari keluar-keluarnya. Nah, itu Ustaz. Nah, iya, saya tidak curiga sama Ustaz. Nah, gitu ya. Itu Ustaz kalau ngomong benar. Kalau ngomong hebat ya, ngomong. Siapa yang tidak bisa ngomong? Anda saya suruh ngomong bisa. Nah, cuma masalahnya kan takmir tidak percaya tuh. Nah, suruh ngomong bisa. Ini bukan soal ngomong. Begitu ya. Ustaz itu berbuat apa? Nah, kalau ustaznya sholatnya telat, nah, gitu ya. Ustaznya telat lah. Tidak ke masjid, sholatnya di mana tidak tahu loh. Tidak bisa. Gitu ya. Jadi kita Nabi SAW itu sebelum beriman Nabi itu sudah berbuat baik Nabi SAW. Sebelum beriman sudah berbuat baik Nabi SAW.
disebut Al-Amin, belum beriman. Belum beriman loh ini. Cuma tidak artinya tidak syirik. Gitu ya. Agamanya belum terima agama. Bagaimana? Belum terima agama Nabi SAW. Al-Qur'annya belum turun. Ya apa yang mau diimani? Paling beliau mengatakan tidak turun selain Allah Ta'ala. Gitu ya. Ya semua orang Quraisy juga begitu. Seorang Quraisy juga mengimani Allah Ta'ala. Cuma ada pembantunya, asistennya, yaitu berhala. Ya ini yang akan mengantarkan kita ketemu Allah Ta'ala. Itu salah. Tapi mereka yakin Tuhan itu Allah Ta'ala. Dan Nabi tidak dia pakai asisten Allah Ta'ala saja. Caranya bagaimana? Ya tidak tahu. Agamanya belum turun. Itu Nabi sudah berbuat baik. Sudah dipercaya Nabi SAW. Makanya beliau minta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau waktu beliau hijrah, karena ada titipan dari orang kafir Quraisy. Tolong ya titip ini supaya nanti besok kalau Muhammad tidak ada, barangnya ada lah. Loh, kan begitu. Kan enak begitu tuh. Begitu lah, kalau orangnya ada, barangnya ada loh, repot inilah. Orangnya ada, barangnya hilang loh. Enggak bisa. Amanat. Gitu, amanat, bisa dipercaya, itu ukuran. Orang bukan soal sholatnya, itu sholat, ibadah itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, itu bukan ukuran. Ukurannya bagaimana setelah ibadah itu menghasilkan. Bagus, belum adzan sudah datang, terakhir keluar dari masjid, ya bagus toh, tidak salah. Coba dititipi barang, amanat apa tidak lah, hilang percuma lah. Meskipun tidur di masjid, kalau barangnya hilang udah percuma lah. Ini orang tidurnya di masjid, ya, atau hafal Quran sebagainya. Coba dititipi barang, amanat apa tidak, malah sudah lah. Lah gunanya agama apa? Gunanya agama agar dia tetap amanat lah. Gunanya agama itu menumbuhkan kebaikan. Kalau tidak ada, kalau sudah ada menjaga kebaikan. Itu gunanya agama. Gitu ya, gunanya agama itu kalau orang itu tidak baik jadi orang baik. Sudah baik dijaga. Nah, itu gunanya agama. Ketakwaan supaya tetap baik dia. Tapi ada hasilnya. Nah, kalau orangnya ini orang masya Allah ibadahnya lah. Gitu ya, masjidnya bocor, udah tahu kok tanya saya. Lah tanya siapa? Nah, begitu ya. Lalu banyak kekurangan masjidnya mau roboh. Anda kok tanya saya? Lah tanya siapa? Lah. Begitu ya, tanya Anda yang punya uang. Nah, yang ditanya kan punya uang. Yang punya uang, yang numpuk ditanya ini masjidnya begini lah. Begitu ya. Oh ya ada dananya lah baru lah. Kita begitu ngukur. Ini ada orang sakit. Loh kok tanya saya? Loh tanya siapa? Nah, begitu ya. Kalau orang yang kita yang tidak punya uang ya nyambangi saja. Nah, begitu ya, nyambangi saja. Bondo nyambangi. Nah yang lain, saya tidak bisa nyambangi si fulan. Ini uangnya tolong sampaikan loh. Disampaikan nanti ini ya uang dari si fulan. Oh masya Allah, saya doakan. Gitu, semoga anak keturunannya jadi orang baik loh. Doanya orang yang sedang menderita terkabul. Sedang sakit dia merasa bahagia terkabul, sehat dia lah. Begitu ya, itu caranya menggapai rahmatnya Allah Ta'ala. Mau tidak sakit, tidak bahaya. Daripada nerima sakit, lebih baik uang yang mestinya berobat, berikan orang yang sakit ini loh. Nah, itu semoga bisa meringankan dan sebagainya lah. Orangnya mendoakan. Begitu ya. Allah Ta'ala yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Silakan berbuat, nanti Allah Ta'ala yang melihat. Kalau Rasul masih melihat, masih hidup, dia akan melihat. Dan orang beriman, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang tahu yang ghaib dan yang tahu yang tampak. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah Ta'ala akan menjelaskan perbuatan kalian di akhirat. Dijelaskan itu juga dibalas. Jadi hati-hati berbuat karena Allah Ta'ala. Jangan berbuat karena manusia, percuma. Gitu ya. Berbuat itu untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jangan jangan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah Ta'ala saja yang bisa membalas. Selesai itu saja. Ya. Ayat 106. Wa akharuna murjauna li amrillah. Mereka itu Allah Ta'ala katakan gitu ya. Murjauna diharapkan. Nah, gitu ya.
mereka itu diharapkan, gitu ya, diharapkan Allah di sini dikatakan at-ta'khir, ditunda, gitu ya, ditunda taubatnya. Di sini dikatakan ya 3 orang itu. Nah, itu 3 orang itu, yaitu Marwan bin Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. 3 orang ini yang mereka itu tidak mau, gitu ya, mau ikut perang, ikut perang Hunain, ya apa ya, repot ya. Nah, ya. Mau ikut perang, kurmanya mulai, gitu ya, yang hijau mulai menguning lah, gitu ya, repot. Seperti kalau di sini sawah, ini sawahnya mulai menguning, apa ini? Nanti kalau tidak panen, nanti saya kembali harganya sudah anjlok ini. Nah, saya panen sekarang, harganya mahal, baru nanti perang lah. Jadi bagaimana? Ya perangnya ditunda dulu, nunggu panen loh. Ya tidak bisa lah. Ya tidak bisa lah. Begitu ya. Allah telah mengatakan imma yu'adzibahum wa imma yatubu alaihim. Bayangkan. Tobatnya ditunda. Ditunda selama 50 hari. Karena mereka tidak ikut perang Tabuk. Bukan Hunain nanti. Tidak ikut perang Tabuk. Duduk nunggoi pohon kurmanya lah, mau berangkat tidak jadi, berangkat tidak jadi lah. Ini contoh pelajaran buat kita. Tidak gampang meninggalkan harta itu. Ini 3 orang loh ya, 3 orang yang sholat bersama Nabi. Kalau ke masjid sholat ada Nabi. Nah, begitu ya, sholat ke masjid ada Nabi. Nah, begitu ya. Bukan ada sahabat yang lainnya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Khattab. Loh. Begitu ya, kena kebun kurma goyang. Nah, ya apa ini ya? Nah, berangkat tidak. Loh, gampang. Jelaskan agama ini gampang, ngerjakannya yang repot. Gitu yang jelaskannya kamu. Gitu. Akidah, iya belum kelihatan uang lah. Begitu loh. Uji orang itu pakai uang lah. Begitu ya. Saya itu bukan kemarin lahirnya. Nah, begitu ya, nguji orang pakai uang lah. Gitu ya, kalau ini gampang jelaskan ini. Sebentar tinggal baca, sekarang dibaca dijelaskan bisa. Ngerjakannya wallahu a'lam lah. Begitu ya, wallahu a'lam lah. Ini sahabat 3 orang ketemu Nabi. Dipilih Allah Ta'ala untuk ketemu Nabi, bersama Nabi, bukan orang biasa ini. Nah, juga ikut perang sama Nabi. Nah, tidak ikut perang. Nah, bayangkan, kenapa ya? Ada pohon kurma tadi itu. Nah, begitu ya, bayangkan pohon kurma. Bayangkan kalau ada tambang minyak loh, muncrat. Nah, tiba-tiba ditemukan tambang emas bagaimana? Nah, bayangkan masih kurma ini. Masih kurma. Begitu ya, masih kurma ini. Dan di negara kita itu bukan pohon. Di bawah kita tuh ada macam-macam tambang yang kita tidak tahu. Yang tahu orang kafir. Wah, ada tambang ini. Banyak ya tambang. Iya, ya sudah suruh pengajian aja, tidak usah kemana-mana lah. Gitu. Suruh sholat yang banyak, zikir yang banyak, tidak usah lah. Begitu ya, sholat. Itu yang terjadi. Nah, makanya orang kafir itu berusaha menunjukkan image kepada kita orang Islam bahwa orang Islam itu tidak baik. Nah, begitu ya. Supaya jangan sampai Islam ini kelihatan mulia. Kalau Islam kelihatan mulia, orang kafir tidak berani. Kenapa orang Islam yang mulia lah? Jadi Islam sengaja image-nya, gambarnya itu dibuat jelek. Hati-hati ya. Orang Islam itu nanti begini, berbuat begini, hati-hati lah. Orang Islam itu berbahaya, jangan percaya. Takut. Nah, ini lihat. Orang Islam, kamu kepengen menjadikan negara ini orangnya melaksanakan Islam. Islam yang bagus, mana Islam yang bagus, mana? Buktikan pada saya Islam yang bagus. Ya, ini orang-orangnya begini semua, berbuat tidak baik billah. Supaya kita pun ikut ragu terhadap agama kita. Nah, gitu ya. Supaya kita orang beriman, ini orang Islam ikut ragu. Iya ya, saya khawatir kalau nanti yang mimpin ini orang Islam nanti ya, kata kelihatannya baik tapi nanti bahaya lah. Sudah, gitu ya. Saya cari yang abangan saja, yang tidak jelas. Tapi perbuatannya jelas merusak. Jelas merusak lah, begitu ya, jelas merusak. Orang kita yang sudah memegang Islam tidak saya jamin bisa menjadi orang baik sepenuhnya kok, apalagi yang kita ini sudah benar-benar bisa hafal Quran, ngerti sisi Quran. Apakah bisa mengerjakan semuanya? Ini 3 orang sahabat kumpul Nabi, kurang apa itu lah? Dunia
Dunia itu menarik lah. Dunia itu menarik lah. Begitu ya, berat. Menjauhkan diri dari dunia ini berat. Nah, Allah Ta'ala bercerita menunjukkan kepada kita, ini loh, sahabat. Allah Ta'ala mengatakan, imma yu'azibahum loh. Bisa diazab oleh Allah Ta'ala. Karena mereka sudah sempat jadi orang baik. Sempat bisa berbuat baik. Lah kok bisa-bisanya mereka tidak ikut perang lah. Mereka ini, waktu Nabi datang dari Tabuk, mereka berangkat tidak jadi. Nabi sudah jauh akhirnya. Waktu Nabi kembali, bingung mereka. Nah, bingung ya apa ya? Nah, akhirnya Nabi masuk masjid, Nabi diterima oleh siapa itu? Nabi menerima di sekitarnya 80 orang munafik. Semuanya ngasih udzur. Nah, ya sudah. Tapi begitu 3 orang ini masuk, Nabi wajahnya sinis. Nah, lain Nabi. Kamu kenapa udah ikut? Nah, lain Nabi. Begitu ya. Kalau yang tadi, oh ya sudah, ya. Nah, 3 orang ini, nah, Nabi mulai lain ngomongnya lah. Kamu kenapa udah tidak ikut? Biasanya kan ikut perang. Udah ikut kenapa? Nah, begitu. Ya Rasulullah. Kalau kita mau bohong, ya percuma. Nanti kan kamu tuh tahu. Kalau kita membuat uzur, ya percuma. Ya nanti akan terbongkar uzurnya. Kita bisa membuat kebohongan, tapi kebohongan itu terbongkar. Buat apa? Ya kita terus terang saja bahwa kita itu salah. Ah, bagus. Nah, turun perintah dari Allah Ta'ala, tidak boleh diajak bicara. Nabi jangankan berbicara, melihat Nabi tidak mau. Jangankan berbicara, tidak mau Nabi. Kalau Allah Ta'ala murka. Nah, Allah Ta'ala murka. Nah, begitu ya. Dan itu dikerjakan oleh seluruh orang Madinah, seluruh sahabat. Tidak berani berbicara dengan 3 orang ini. Nah, mereka ini katanya kalau tidak salah Ka'ab bin Malik, saya lupa gitu ya. Saya yang satu yang mana namanya Ka'ab bin Malik kalau tidak salah, dia yang paling muda. Dia berkata, saya tetap ke pasar. Meskipun ada yang nyapa saya ke pasar. Kalau teman saya 2 orang tuh kasihan, nangis di rumah lah. Tidak keluar, nangis saja di rumah lah. Bagaimana? Keluar, tidak ada yang nyopong, tidak ada yang lihat. Nabi tidak lihat lah. Ketemu siapa? Lah. Bahkan ada yang diundang oleh suku lain. Kamu kalau udah diajak ngomong sini, ketemu saya, tak ajak ngomong. Oh enggak. Tetap konsisten. Merasa berdosa loh. 50 hari loh ya. Bukan 50 menit, 50 hari. Merasa berdosa, salah. Tuh. Harus ada rasa bersalah itu. Nah, begitu ya. Rasa bersalah itu perlu kita adakan. Untuk apa? Untuk melunturkan dosa-dosa kita. Daripada dibakar api neraka atau di dunia dikasih penyakit, biasakan merasa berdosa, menyesal, ya saya itu salah. Nah, jangan kita tidak merasa bersalah, hati-hati loh ya. Begitu ya. Itu akan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala itu. Nah, begitu ya. Tidak merasa bersalah itu tidak ada khasyah, nah, rasa takut, bahaya. Tidak ada khasyah itu berarti tidak ada ketenangan untuk berbuat baik. Nah, jadi apa yang ada? Yang ada hati yang keras. Oh, nanti akan ada balasannya. Allah Ta'ala mengatakan, imma yu'adzibum wa imma yatubu alaihim. Allah Ta'ala bisa mengazab, tidak salah. Atau Allah Ta'ala mau mengampuni. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala tidak mengatakan ghafurur rahim, alimun hakim. Untung Allah Ta'ala tidak mengatakan azizun hakim. Coba Allah Ta'ala mengatakan azizun hakim, habis 3 orang ini. Nah, Allah Ta'ala mengatakan alimun hakim. Nah, Allah Ta'ala tahu dan dia bijaksana lah. Kalau Allah Ta'ala mengatakan aziz, oh berarti adil Allah Ta'ala. Adil dihabiskan 3 orang ini. Nah, tidak. Apa yang terjadi sewaktu taubat mereka turun? Nah, ada seorang sahabat gitu ya, ada waktu itu katanya Ka'ab bin Malik, saya itu waktu itu di loteng. Lalu ada yang berkata absyir lah gitu ya. Begitu dia mendengar, langsung dia ke masjid. Disambut kalau tidak salah Thalha bin Ubaidillah. Ya, disambut, dirangkul oleh Thalha. Gitu ya. Dari senangnya orang ini diterima tuh. Dia bukan pelaku dosa, tapi senang orang diterima gitu ya. Dan sahabat seluruhnya merangkul, absyir gitu ya. Gitu ya, secara bergembiralah sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Nah, gitu ya. Seluruh Madinah senang karena 3 orang diterima. Nah, tidak ikut dosa tapi ikut senang. Nah, begitu ya, senang akan rahmat Allah Ta'ala, takut karena murkanya Allah Ta'ala. Begitu. Ini hidup, manusia hidup ini. Bukan lalu dablek, ya tidak apa-apa. Itu dablek namanya. Nah, tidak ada kepekaan. Hati-hati loh ya. Itu berarti tidak ada kemuliaan.
Orang mulia itu orang yang peka akan dosanya. Dosa itu kehinaan, berarti dia mulia. Begitu, merasa terhina dia dengan dosa-dosa tadi. Begitu ya, tidak akan berbuat dosa tapi dia merasa kalau nanti Allah Ta'ala murka, sama dia kena semua ini loh. Begitu ya. Begitu diterima tobatnya, senang dia. Wah, rahmat Allah Ta'ala turun. Begitu, baik. Sekarang kita masuk ke cerita mengenai orang yang berbuat dosa. Yaitu orang munafik. Sebelum Nabi, ini cerita dari Ibnu Katsir, sebelum Nabi SAW masuk ke Madinah, ada orang dari suku Khazraj yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Gitu ya. Disebut Ar-Rahib karena dia sudah menjadi orang Nasrani zaman jahiliyah. Ya, baik. Dan dia bisa membaca kitab. Wa kana fi ibadatul jahiliyah. Dan dia melaksanakan ibadah-ibadah yang jahiliyah. Ya jadi orang Nasoro, ya jadi musyrik lah. Bayangkan, gitu ya. Ya jadi Nasoro, jadi musyrik lah. Ini seperti orang, gitu ya. Anda mau kokain ada, ganja ada, morfin ada, segala macam lah. Gitu ya. Tahu campur dah ada, nggak ada. Bakso dah ada. Saya spesialis morfin, gitu ya, ganja, gitu ya, kokain lah. Oh, Pablo Escobar ini lah. Tidak bisa. Tahu campur dah ada. Ini barang haram semua. Ini ya gitu. Ya Nasoro masuk. Kalau perlu Yahudi masuk. Gitu ya. Syirik berhala masuk lah. Sama. Gitu ya. Semua kekafiran itu sama. Gitu ya. Andai kan orang musyrik zaman sekarang itu yang nyembah berhala waktu itu ke Mekah. Nah, ini kita pakai lorong waktu ya. Misalnya mereka ke Mekah, diterima orang Quraisy. Ya, cocok mereka. Dengan berhala itu cocok lah. Orang yang sekarang musyrik, syirik, nyembah berhala ke Mekah, ketemu Abu Jahal, disambut oleh Abu Jahal lah, oleh Abu Lahab. Sama. Yang diusir, diazab, yang tidak menyembah berhala loh. Begitu ya. Yang tidak nyembah berhala salah. Loh, ini orang tidak berbuat zalim, ya tapi salah. Bagaimana? Harus nyembah berhala lah. Begitu ya, itulah orang kafir. Orang kafir itu memaksa orang lain seperti dia, gitu. Lalu dia merasa dia menjadi mulia dengan itu semua. Dimuliakan dia. Saat Rasulullah SAW masuk ke Madinah, dan orang-orang Madinah itu meninggalkan kemusyrikan, kesyirikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, lalu menang perang Badar, gitu ya. Marah dia, gitu ya. Dia marah, gitu ya. Dan dia mengumandangkan peperangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Bahkan di sini Ibnu Katsir cerita, dia pernah membuat lubang, gitu ya, di antara dua shaf katanya Ibnu Katsir, di mana Nabi juga masuk ke lubang itu. Gitu ya. Nabi itu terluka di wajahnya. Begitu, Nabi terluka di wajahnya. Siapa yang membuat? Ya Abu Amir Ar-Rahib ini. Itulah yang terjadi. Di mana dia tetap berkomitmen. Dia tetap akan memerangi Nabi, membantu siapa yang melawan Nabi. Gitu. Lalu saat Rasulullah SAW berangkat ke peperangan, apa yang terjadi? Dia meminta kepada dia sudah keluar dari Madinah dan dia sudah mengatur strategi bersama orang-orang musyrik. Dia mengirim surat kepada dia meminta kepada orang munafik di Madinah untuk apa? Untuk membangun masjid di samping Masjid Kuba. Untuk apa? Saya baca ya. Wal ayat 106 ya, 107. Walladzina takhadhu masjidan zirar, itu ya. Yang membuat masjid zirar itu artinya membahayakan. Pertama, kedua wa kufran, kekafiran.
Yang ketiga, wa tafriqan, perpecahan bainal mukminin. Yang keempat, wa irsadan, sebagai tempat persiapan, karena dia menjanjikan nanti orang-orang Romawi itu akan gitu ya. Waktu Nabi ke Tabuk, gitu ya, nanti orang Romawi itu akan ke sini. Irsadan, seperti tempat poskonya. Masjid itu sebagai posko untuk mempersiapkan orang-orang kafir datang. Liman haraballahu rasulah min qabl. Mempersiapkan dia. Gitu. Apa kata mereka? Wala yahlifunna. Mereka bersumpah. Orang satu tadi itu. In arada illa husna, kami ini ya Rasulullah. Gitu ya. Kami ini hanya kepingin al-husna, pahala surga dan sebagainya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka, Allah Ta'ala tahu mereka itu adalah orang yang berbohong. Di sini ya. Al-Baghawi mengatakan bahwa yang membangun masjid di sebelahnya Masjid Kuba itu ada sekitar 12 orang. 12 orang membangun masjid yang isinya itu tadi. Pertama, untuk menciptakan bahaya. Kalau perlu tuh, misalnya bisa membunuh Nabi di situ tuh, atau membunuh orang beriman. Dan kekafiran, bukan untuk sholat, untuk kekafiran. Dan watafriqon, itu ya, memperpecahan di antara orang beriman. Dan yang keempat, irsadan, tempat persiapan untuk orang yang melawan Allah Ta'ala Rasulnya. Bayangkan, mungkin sekarang, gitu ya. Ini Allah Ta'ala mengadakan peristiwa ini saat ada Nabi supaya buat bekal buat kita sekarang. Kalau sudah ada masjid, namanya masjid, tetapi sengaja untuk menciptakan perpecahan, gitu ya. Lalu kekafiran. Masjid bagus, tapi imamnya orang perempuan, loh ya bahasa ini. Tidak apa-apa, tidak pakai wudu, tidak apa-apa sholat itu. Sholat pakai celana pendek tidak apa-apa. Tidak pakai bahasa Al-Fatihah tidak apa-apa, bebas. Oh, ini kekafiran namanya. Bentuknya sholat tapi isinya kekafiran lah. Itu sudah ada zamannya Nabi. Jadi kalau kita ada masalah, jawab dengan ayat ini. Oh, zamannya Nabi dulu sudah ada. Masjid itu sebagai tempat untuk apa? Kerusakan. Merusak Islam. Begitu ya, merusak Islam. Itulah sejak zamannya Nabi. Dan bahkan dipakai sebagai posko, tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang mau melawan Allah dan Rasulnya. Dan apa kata mereka? Loh, kami ini kepingin surga. Allah telah mengatakan mereka itu bohong. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Ini pelajaran, saya lanjutkan minggu depan insya Allah. Tapi saya berhenti di sini, gitu ya. Ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita, bahwa apa itu masjid, gitu ya, tidak harus dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk perbuatan dosa. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah melihat masjid itu isinya semacam ini, isinya untuk eker-ekeran, gitu ya, untuk menciptakan keraguan, tidak boleh, begitu ya. Sudah, misalnya ini ada masjid misalnya, lalu di depannya ada masjid lagi, maksudnya apa ini? Ya ini kan pakai kunut Pak, ini pakai kunut loh, begitu ya, batal. Sholat pakai kunut itu batal lah Pak. Iya, tidak bisa, saya mesti, begitu ya, apa batal sholat pakai kunut? Tidak ada masalah misalnya lah. Tapi berdekatan tidak boleh, begitu ya, tidak boleh. Ini ada sholat, ini sholat, tidak boleh. Begitu ya. Mungkin tidak kalau sana jauh Pak lah, jaraknya jauh, mau ke sana jauh lah. Ini tidak berhadapan atau berdampingan, jaraknya loh. Indomaret tidak begitu kok. Gitu ya. Indomaret, Alfamart tidak berdampingan. Berdampingan tidak apa-apa, orang boleh milih misalnya, ya tidak apa-apa. Begitu ya. Indomaret, Alfamart berdampingan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu pun tidak harus terjadi. Begitu ya. Anda ada apa di sebelah saya? Itu ada tanah sebelah saya, masa berdampingan begini misalnya lah. Kalau pun terjadi tidak apa-apa, tapi kalau masjid tidak boleh. Rumah sakit sebenarnya rumah sakit lah.
begitu ya. Ditulis kalau tidak sembuh di sini, ke sini saja lah. Begitu ya. Ada orang di rumah sakit tulisannya kalau Anda tidak sakit sembuh di sebelah, ke sini saja loh. Ya ini mau cari berkelahi lah. Begitu ya. Dokter yang di sini ditarik ke sini, rebutan dokter, rebutan pasien loh. Ini tidak cari, ini bukan cari uang, cari rame. Nah, cari uang tidak begini. Kalau mau cari uang, oh di tempat lain bisa buat rumah sakit lah, tidak apa-apa. Gitu ya. Buat rumah sakit cari uang silahkan, tapi bukan begini caranya lah. Begitu ya, bukan begini caranya lah. Gitu. Apa kita mau misalnya kita jual, buka toko parfum misalnya. Tiba-tiba ada orang sebelah buat misalnya lah, gitu ya. Jual berapa? Gitu, 1 gram 5.000, saya jual 2.000 loh. Itu cari rame namanya lah, bukan jualan itu lah. Begitu ya, itulah yang terjadi, itu tidak boleh. Begitu ya, jangan berniat untuk menghancurkan yang lain. Nah, begitu ya. Tidak hanya masjid, semua hal, semua hal. Tidak boleh orang melamar lamarannya orang. Ada orang sudah melamar, dilamar, tidak boleh. Nabi melarang. Ada orang sudah sedang menawar sesuatu barang. Ini saya tawar, udah boleh. Kalau itu sudah selesai baru masuk lah. Menawar barang. Ini masjid Kuba, sebelahnya ada masjid lagi loh. Tidak boleh. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Gitu ya. Jangan kita itu sengaja menciptakan gitu ya perpecahan. Nah, ya, dan yang digunakan adalah masjid. Salahnya berkali lipat ganda. Nah, insyaallah cerita ini akan saya lanjutkan dan saya ulangi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.